Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 280 berhutang. Anak saya. Wanita muda itu berseru, dan ketika dia bangun, dia akan mengejar bocah laki-laki berpakaian hitam itu, tetapi pria Teng Jun yang lain segera menghentikannya, Duan Fengnian, pengasuh dan lainnya. Duan Fengnian, biar ku beritahu, aku memperlakukanmu sebagai orang tua, kamu adalah orang tua. Jika kamu tidak memperlakukanmu sebagai orang tua, kamu adalah orang tua yang buruk, jangan tidak tahu malu. Teng Jun mendengus dingin. Hari ini Anda harus menandatangani kontrak ini dengan saya, dan Anda harus menandatanganinya jika Anda tidak menandatanganinya. Jika tidak, tunggu saja sampai cucu Anda mengambil jenazahnya. Teng Jun, kamu telah kehilangan semua hati nurani. Duan Fengnian memegangi dadanya dengan satu tangan, dan menunjuk Teng Jun dengan tangan lainnya, wajahnya memerah karena marah. Teng Jun hanya peduli tentang berdebat dengan Duan Fengnian, tetapi tidak menyadari bahwa Lin Yu telah lama menghilang. Pria berpakaian hitam itu buru-buru berlari keluar bersama cucu Duan Fengnian, dan dengan cepat masuk ke salah satu Bentley hitam, melemparkan anak itu ke kursi belakang, masuk ke kursi pengemudi, dan segera menyalakan mobil, buru-buru mundur dan menyetir, sangat ingin pergi dari sini. Perlambat, jangan khawatir. Jangan gores mobil, putar kemudi kembali ke kiri. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di sebelahnya. Dia buru-buru mendorong setir ke belakang sesuai dengan pengingat suara. Lalu dia tidak menabrak pohon. Dia tidak bisa menahan nafas, dan kemudian raut wajahnya berubah tiba-tiba. Mengapa ada seseorang di sampingnya? Dia dengan cepat menoleh dan menemukan bahwa Lin Yu bahkan tidak tahu ketika dia berada di kursi penumpang. "Kamu, bagaimana kamu muncul?" kata pria kulit hitam itu dengan heran. "Kemudinya bengkok, bisakah kamu mengemudi?" Lin Yu mengerutkan kening dan membantunya memutar setirnya lurus. "Bergulinglah jika kamu tidak bisa mengemudi." Begitu suara itu jatuh, Lin Yu mengulurkan tangan kirinya dan membanting kepalanya ke sisi kaca mobil. Dengan suara ledakan yang teredam, pria berpakaian hitam itu pingsan sebelum sempat melakukan sedikit gerakan. Kaca mobil hanya ditutupi dengan pola sarang laba-laba, dan tidak pecah. Ini mobil yang bagus." Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas, lalu menarik pintu mobil dan mendorong pria berbaju hitam itu ke bawah. Karena mobil melaju sangat lambat, pria berbaju hitam itu jatuh dan berguling 2 kali sebelum berhenti. Hei, duduk." Lin Yu tersenyum padanya, segera pindah ke taksi, berputar dan kembali. "Anda dapat memutuskan apakah akan menandatangani atau tidak." Pada saat ini, Teng Jun berdiri di halaman, melempar kontrak dan pena ke tanah, dan berkata dengan dingin kepada Duan Fengnian, "Bagaimanapun, nyawa cucu Anda ada di tangan Anda. Jika Anda tidak menandatangani, Anda tidak akan pernah ingin melihatnya. Ayo, cari ibumu." Tanpa diduga, begitu suaranya jatuh, Lin Yu sudah kembali dengan bayinya. "Saya mengandalkan." Dadanya segera menjadi pengap, dan dia merasakan darah mengalir deras. Apa yang terjadi hari ini? Kenapa saya ditampar setiap kali saya selesai berbicara? "Nak, anakku." Ketika wanita muda itu melihat putranya, dia berlari dengan putus asa. "Kelinci kecil, bahkan jika kamu merebut kembali anak itu, tidak ada gunanya. Aku tidak berbicara, tidak ada dari kamu yang bisa keluar dari pintu ini hari ini." Teng Jun mendengus dingin, dan pengawalnya yang tersisa segera mengepung Lin Yu dan yang lainnya. "Dalam." Kakak perempuan tertua, bawa anak itu ke dalam rumah. "Bibi, kamu dan Duan Lao juga memasuki rumah. Saya berbicara baik dengan Presiden Teng." Lin Yu Hong berkata pada wanita muda dan Duan Lao. "Tuan He." Duan Fengnian khawatir. "Tidak apa-apa,
kamu bisa masuk, bicara saja. Lin Yu tersenyum dan melambaikan tangannya sebelum mereka memasuki ruangan. Nak, jangan bicara, kita tidak ada hubungannya. Teng Jun tidak dapat melanjutkan begitu setengah dari kata-katanya diucapkan, karena Lin Yu tiba-tiba muncul di depannya, tangannya yang seperti penjepit melingkari lehernya dengan erat, dan dia hanya merasa bahwa dia tidak bisa bernapas. Seluruh wajah memerah. Dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk merobek lengan Lin Yu, tetapi lengan Lin Yu seperti plastik besi cor baja, sangat keras dan tidak bergerak. Beberapa anak buahnya segera mengelilinginya ketika mereka melihat situasinya. Lin Yu berkata dengan dingin, berdiri untuk saya, siapapun yang berani bergerak, saya akan segera mencekiknya. Berbicara tentang kekuatan Lin Yu meningkat lagi, Teng Jun segera membuka mulutnya lebar-lebar, lehernya menjadi lebih merah, dan buru-buru melambaikan tangannya di bawah tangannya sendiri. Hari ini aku akan mengampuni hidupmu. Jika kamu berani mengganggu keluarga Duan lama lagi di masa depan, aku tidak akan bersikap sopan. Pernahkah kamu mendengar itu? Lin Yu menatap Teng Jun dengan ekspresi membunuh. Teng Jun memutar matanya sambil menahan, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa, dia hanya bisa menepuk tangan Lin Yu dengan kuat, yang berarti dia tahu dia salah. Lin Yu lepaskan saja. Teng Jun langsung menghela napas panjang, lalu terbatuk 2 kali. Dia langsung memanggil tangannya untuk jatuh dan tersandung keluar, sambil tetap berteriak di mulutnya, Heji Arong, tunggu, aku tidak akan pernah selesai denganmu. Dia bisa melihat bahwa, dengan keterampilan Lin Yu, tidak ada bawahannya yang menjadi lawan, jadi dia hanya bisa berbuat lebih baik. Lin Yu juga tidak peduli padanya, meskipun Jun Teng adalah buaya besar di industri perhiasan di ibu kota, di matanya, dia hanyalah orang kecil, dan tidak ada yang perlu dilemparkan. Sial, anak tua ini murah, dan dia tidak mengebor selangkangannya. Sen Yuxuan mengutuk dengan getir. Setelah Teng Jun pergi, Lin Yu memberi cucu Duan Lao beberapa jarum suntik, dan meminta ibu dari anak tersebut untuk pergi ke rumah sakit setiap 3 hari untuk mencarikan jarumnya. Bersama dengan beberapa obat Tiongkok, efeknya akan segera terlihat. Setelah suntikan, Lin Yu menandatangani kontrak dengan Duan Fengnian. Duan Fengnian dengan ramah berkata, sekarang saya dihitung sebagai karyawan Anda, sebagai tunjangan, dapatkah Anda memberi saya beberapa botol anggur obat setiap 3-5? Biarkan orang tua saya menghilangkan keserakahan saya. Haha, tidak masalah. Lin Yu tersenyum, aku bisa memberimu resep selama mungkin. Itu tidak bagus. Duan Fengnian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika resepmu disempurnakan dan kemudian diproduksi secara massal, volume penjualan pasti akan tak terukur. Ayahku tidak seburuk itu. Lin Yu tertegun oleh pengingat Duan Fengnian. Apalagi, ini benar-benar peluang bisnis, dia tidak benar-benar memikirkannya. Tapi mari kita bicarakan nanti, lagi pula, dia baru saja membuka pabrik farmasi sekarang, dan dia belum tahu obat apa yang harus diproduksi. Ini saja sudah cukup baginya. Karena Jiang Yan pergi ke rumah sakit di pinggiran kota untuk berpartisipasi dalam seminar dalam 2 hari terakhir, Lin Yu dan Ye Qingmei adalah satu-satunya yang tidak kembali dalam 2 hari ini. Tugas makan malam juga jatuh ke tangan Ye Qingmei, hidangan yang dia masak terutama pedas, dengan ciri khas ibu kota yang terkenal. Bagaimana, apakah kamu kebiasaan makan? Ye Qingmei dengan hati-hati bertanya pada Lin Yu setelah duduk. Untuk menjaga rasa Lin Yu, dia secara khusus mengurangi beberapa cabai kering. Saya sudah terbiasa makan, terutama ayam pedas ini. Ini sangat otentik, kata Lin Yu sambil tersenyum. Alis Ye Qing tersenyum lembut, jejak kesedihan muncul di antara alisnya, dan dia berbisik, Xiao Yu juga paling suka makan ayam pedasku. Tangan Lin Yu Jiacai sedikit gemetar, mencoba untuk mengontrol suasana hatinya dan tidak membiarkan dia berperilaku terlalu tidak normal. Faktanya,
Orang yang paling ingin dia ceritakan tentang apa yang dia alami di awal adalah Ye Qingmei. Dia percaya bahwa Ye Qingmei adalah orang yang paling bisa menerima ini. Namun, pada awalnya dia dan Jiang Yan hanya menikah atas nama, dan sekarang mereka telah menikah. Sebagai suami dan istri, dia secara alami bertanggung jawab kepada Jiang Yan, jadi memberitahu Ye Qingmei identitas aslinya sekarang hanya akan menambah masalahnya. Orang yang Anda cintai telah menjadi suami orang lain. Tidak ada yang bisa menerimanya, bukan? Lin Yu tahu bahwa dia berhutang padanya seumur hidupnya. Kakak senior, apakah kamu tidak pernah berteriak bahwa kamu akan membeli pakaian, biarkan aku pergi denganmu? Lin Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, bagaimana kamu bisa punya waktu? Ye Qingmei menggelengkan kepalanya dengan bijaksana. Kamu adalah satu-satunya dokter di rumah sakit sekarang. Saya melihat ramalan cuaca. Besok akan turun hujan. Begitu ada sangat sedikit pasien di rumah sakit hujan, saya akan memperlakukan diri saya sendiri sebagai hari libur. Lin Yu tersenyum. Melihat dia mengatakan ini, Ye Qingmei mengedipkan bulu matanya yang panjang dan mengangguk, baiklah. Hujan benar-benar mulai turun keesokan paginya, dan Lin Yu membawa Ye Qingmei ke pusat perbelanjaan kelas atas yang sangat terkenal di Beijing. Melihat sederet nama besar yang mempesona, Ye Qingmei tidak bisa membantu tetapi menarik Lin Yu dengan lembut, mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu membawa saya ke sini? Saya baru saja membeli beberapa pakaian yang biasanya saya pakai. Kamu bisa membeli pakaian yang biasa kamu pakai di sini. Tidak apa-apa. Kamu bisa memilih apapun yang kamu mau. Lin Yu tersenyum dan menepuk dadanya, bos akan membayarmu. Aku tidak menginginkannya. Itu terlalu mahal. Ye Qingmei menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia telah sangat menderita dengan ibunya sejak dia masih kecil. Dia tahu kesulitan hidup, jadi dia selalu menjaga rumah dengan rajin dan hemat, membeli pakaian dan perhiasan, dan mencari tempat yang terjangkau dan hemat biaya. Lin Yu memandang Ye Qingmei, merasa tertekan, dan berkata dengan lembut, kakak senior, beri aku kesempatan untuk menjagamu, oke? Alis Ye Qing sedikit terkejut, menggigit bibirnya, lalu mengangguk dengan lembut. Nada dan sikap He Jiarong berbicara seperti Lin Yu, jadi dia harus bersamanya sebagai Lin Yu. Setelah berjalan ke toko terkenal yang mengkhususkan diri pada gaun panjang, penjual menyapanya dengan antusias, dan tidak menunjukkan diskriminasi apapun karena bermacam-macam merek pakaian yang dikenakan oleh Lin Yu dan Ye Qingmei. Dia dengan antusias memuji Ye Qingmei dan berkata, cantik, kamu sangat cantik dan kamu memiliki temperamen yang luar biasa. Pakaian di toko kami cocok dengan temperamen dan bentuk tubuhmu. Kamu bisa berkeliling dan melihat, aku akan membantumu memilih mana yang kamu suka. Ye Qingmei terpesona oleh gaun-gaun modis, berkualitas tinggi, dan terpangkas rapi. Inilah sifat alami wanita, wanita manapun hampir tidak memiliki daya tahan terhadap pakaian yang indah. Kakak senior, yang ini sangat bagus, sangat cocok dengan temperamenmu. Lin Yu melihat gaun malam oranye putih tergantung di posisi yang paling mencolok di toko, dan dia sedikit bersemangat. Tuan benar-benar memiliki mata yang bagus. Ini adalah harta karun toko kami dan gaun malam termahal di toko kami. Hanya yang terakhir ini yang tersisa. Saya juga berpikir itu cocok untuk wanita cantik, dan ukurannya pas. Mengapa saya tidak menurunkannya untuk Anda coba? Petugas itu bertanya pada Ye Qingmei sambil tersenyum. Ye Qingmei juga tergoda untuk melihat gaun malam ini, tetapi melihat harga 6 digit yang tinggi pada labelnya, dia segera melambaikan tangannya, tidak, terima kasih. Coba lagi. Lin Yu memaksanya masuk ke kamar pas. Tuan, Anda baik sekali kepada pacar Anda. Petugas itu memuji Lin Yu, dengan cepat melepas pakaiannya dan pergi ke ruang pas. Setelah Ye Qingmei berganti menjadi rok panjang dan keluar, Lin Yu segera membuka mulutnya karena terkejut. Terkejut. Ini adalah perasaannya yang paling intuitif.
Dia melihat rok panjang ketat melilit tubuh Ye Qingmei, yang membuat garis ramping dan bergelombangnya sangat menjengkelkan. Yang paling penting adalah kulit putih salju Ye Qingmei dan warna rok ini. Itu sangat sempurna. Rasanya gerah. Bagaimana? Apakah itu tampan? Ye Qingmei dengan lembut berbalik, memperlihatkan punggung giok putih harumnya yang harum. Tampan, tampan. Lin Yu tercengang, dan mengangguk kosong. Lepaskan aku. Pada saat ini, minuman dingin datang, dan seorang wanita dengan legging hitam dan sepatu bot coklat datang dengan cepat dan berkata dengan dingin kepada Ye Qingmei, apakah Anda tuli? Saya meminta Anda melepaskan pakaian Anda. Turun, jangan menodai pakaianku. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.